Saat pasangan tua itu bersiap untuk makan nasi, tiba-tiba saya mendengar suara gemuruh seperti langit dan bumi. Lalu rumah itu mulai bergetar hebat. Keduanya melarikan diri dan diselidiki. Melihat atapnya telah menghilang. Ada juga serangkaian jejak kaki raksasa di tanah. Pihak berwenang kemudian menutup tempat kejadian. Ahli paleontologi Nora dikirim ke sini. Tentara menemukan jejak kaki yang hilang di pegunungan 20 mil jauhnya. Mereka menggeledah seluruh area dan tidak menemukan apapun. Kata pasangan lansia yang mengalami langsung kecelakaan tersebut. Rasanya seperti gunung bergerak. Dengan lolongan sedih. Ketika Nora mendekati jejak kaki, mencium bau yang sangat aneh. Jejak kaki raksasa sedalam lebih dari 1 meter. Tapi dia tidak menemukan jejak biologis. Selama pertemuan darurat teknisi proyeksi, video ledakan terowongan di ponsel orang. Di layar samar-samar bisa melihat monster humanoid setinggi 40-50 meter. Beberapa orang pergi ke gunung tempat jejak kaki menghilang untuk menyelidiki. Pencitraan termal juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nora menilai itu sangat bagus dalam kamuflase. Dia berpikir untuk meminta bantuan ayahnya. Ayahnya tergila-gila pada hal-hal misterius. Setelah dia melihat bentuk dan tapak kaki raksasa di video tersebut, langsung memikirkan binatang raksasa dalam legenda. Tepat ketika ayah ingin mengungkap kebenaran tentang keberadaan binatang raksasa, dia dikurung di rumah sakit jiwa. Ayahnya tidak sabar untuk pergi ke area jejak kaki yang hilang untuk memeriksanya. Dia terlihat seperti orang gila. Terkadang menggigit beberapa genggam rumput liar. Tapi dia segera menemukan petunjuk. Medan di sini sama sekali tidak cocok dengan peta. Dan Nora mencium bau aneh itu lagi. Tiba-tiba batu di belakang mereka membuka mata mereka. Dia dengan cepat mengingatkan ayahnya untuk melihat ke belakang. Mata raksasa menatap mereka. Penampilan mereka membangunkan monster batu itu. Tekanan kolosal monster itu menakuti mereka dan dengan cepat berlari menuju helikopter. Akhirnya sebelum monster raksasa itu berdiri, semua orang terbang keluar dari daerah itu dengan helikopter. Monster yang terbangun itu meraung marah pada mereka. Panglima segera menghubungi pusat komando dan mengirim kembali gambar binatang raksasa itu. Semua orang terkejut melihat pemandangan di depan mata mereka. Setelah bergegas kembali, ayahnya mengatakan itu adalah monster legenda. Tetapi bahkan melihatnya dengan mata kepala sendiri, Jenderal masih tidak percaya pada legenda monster. Abaikan saran Nora untuk melakukan penelitian terlebih dahulu. Penekanan pada penggunaan kekuatan untuk menghancurkan monster. Nora hanya bisa meyakinkan komandan untuk membiarkan mereka pergi ke tempat kejadian. Segera setelah itu tentara mengerahkan banyak tembakan. Bertarung di jalur binatang raksasa itu. Tentara sangat nyaman. Tidak berpikir dia akan mengalami bencana. Segera Panglima melihat sosok monster raksasa itu. Monster raksasa itu juga mengendus kehadiran mereka. Kemudian tentara mulai menyerang dengan roket. Tetapi untuk batu binatang raksasa tidak berpengaruh. Malah lebih merangsangnya. Komandan segera memberi perintah untuk menembakkan meriam yang lebih kuat. Menembakkan meriam secara terus-menerus hanya dapat memperlambat kecepatannya. Monster itu masih tidak terluka. Melihat binatang raksasa itu bergegas ke arahnya, para prajurit hanya bisa mundur darurat. Banyak tentara kehilangan sinyal dalam kekacauan itu. Nora dan rekan satu timnya tidak dapat melarikan diri dan bersembunyi di bawah pohon. Tapi binatang raksasa itu mencium darah prajurit yang terluka itu. Untungnya, pada saat dia ditangkap, banyak orang yang berhasil melarikan diri. Tetapi prajurit yang terluka itu ditangkap oleh binatang raksasa itu dan dilempar ke mulutnya. Sementara Nora dan yang lainnya terus melarikan diri. Ayahnya berhenti untuk menenangkan binatang itu. Setelah melihat sikap ramah ayahnya, monster itu meraung pelan dan berhenti menyerang. Ternyata ia juga memiliki IQ yang tinggi. Satu tentara di sampingnya tiba-tiba menembak dengan liar ke arah binatang raksasa itu. Ketika berbalik untuk melihat tentara, ekornya secara tidak sengaja mengenai ayahnya. Kemudian prajurit di tank itu ditendang ke tanah. Ayahnya juga ditabrak perahu yang fatal. Setelah troll meminta maaf kepada mereka, dia tidak punya pilihan selain pergi.
Ayahnya hanya meninggalkan beberapa patah kata untuk istana raja dan keluarga Nora. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Setelah fajar, binatang raksasa itu tidak bergerak maju. Hanya bersembunyi di lembah. Para prajurit bersiap untuk serangan berikutnya. Mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh ayahnya, Nora menemukan bahwa dalam legenda, troll akan melempari gereja dengan batu. Dia membenci lonceng gereja. Nora ingin menghentikan monster dengan bel itu. Tapi sang jenderal hanya menganggap itu lelucon. Di bawah bujukan panglima tertinggi, jenderal juga setuju untuk membiarkan mereka mencoba. Tepat setelah itu di taman yang ramai, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Monster raksasa muncul. Orang-orang yang ketakutan melarikan diri. Dalam kekacauan, pada saat ini, bel berbunyi dari jauh. Beberapa helikopter terbang dengan jam besar. Pasti bel itu berpengaruh pada monster. Suara bel di sekitar membuatnya berlutut kesakitan. Tiba-tiba menyambar mobil di tanah dan mulai menyerang. Helikopter itu langsung ditembak jatuh. Sebuah helikopter juga ditangkap dengan tangan. Menembak jatuh pesawat ketiga segera setelah berbalik ke arah helikopter, mungkin jatuh. Bisa kena anak itu. Tepat ketika pesawat hendak menabrak bocah itu, binatang raksasa itu menangkap pesawat. Dia benar-benar menyelamatkan bocah itu. Dari 4 helikopter hanya Nora yang selamat. Kemunculan monster itu membuat seluruh dunia panik. Negara telah melaporkan ancaman biologis tak dikenal ini. Sulit bagi pemerintah untuk menolak tekanan opini publik. Nora juga ingin meyakinkan Perdana Menteri untuk memberinya lebih banyak waktu. Penelitian identitas dan tujuan troll. Mencegahnya lebih baik. Tetapi Perdana Menteri tidak setuju untuk membiarkan ancaman itu berlanjut. Memutuskan untuk memaksa dan menolak permintaan Nora. Pria berkacamata itu juga memerintahkan pengerahan bom nuklir. Di bawah tekanan Perdana Menteri, dia menyetujui rencana itu. Kemudian dia berpidato dan mengevakuasi semua orang. Nora mengetahuinya dalam catatan ayahnya. Nama Sadin muncul berkali-kali. Para sahabat menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri disebut juga Sintern. Nora ingat apa yang dikatakan ayahnya sebelum dia meninggal. Segera menyuruh orang yang bersamanya untuk kembali. Setelah sampai di istana, mereka dihentikan oleh para penjaga. Saat ini Sintern datang dan dia juga mengenali Nora dalam sekejap. Ternyata dia adalah kenalan lama ayah Nora. Dialah yang menghentikan ayahnya untuk mengungkapkan kebenaran. Sintern membawa mereka ke ruang bawah tanah istana. Mengatakan bahwa diyakini membangun istana di tanah air raja lain akan membawa keberuntungan. Di bawah istana ini adalah bekas kediaman Raja Troll. Setelah gereja pergi dari sini, itu telah disucikan karena tidak sesuai dengan iman. Tapi mereka meninggalkan keturunan Raja Troll. Menyegelnya jauh di dalam gunung. Sekarang binatang raksasa itu hanya ingin pulang. Saat itulah Nora menyadari bahwa ayahnya benar. Di bawah sinar ultraviolet, tulang binatang raksasa itu benar-benar berubah. Ayahnya berkata bahwa monster itu tidak bisa berjalan di bawah sinar matahari. Meskipun mereka melihatnya di siang hari, tidak cerah. Nora tiba-tiba muncul dengan rencana yang berani. Dia segera menghubungi panglima tertinggi untuk meminta bantuan. Dan setujui lokasi dengan komandan. Dan monster itu juga telah mencapai pinggiran ibu kota. Bahkan api biasa tidak bisa menghentikannya untuk maju. Di bawah bujukan pria berkacamata, Perdana Menteri akhirnya menyetujui serangan nuklir. Kemudian mereka mulai memeriksa kode peluncuran. Wanita berambut pirang itu langsung mengingatkan Nora akan hal itu. Perintah ingin menyerang seluruh ibu kota. Nora mencoba mengulur waktu untuk meretas sistem internal. Tiba-tiba sirene anti pesawat berbunyi dan hitungan mundur peluncuran nuklir dimulai. Nora sedang mengemudikan truk dan menunggu monster itu muncul. Satu ketika rencana wanita pirang itu gagal. Mereka akan musnah dengan modal ini. Namun pada saat bom nuklir diluncurkan, sistem senjata tidak berfungsi dan berhasil dihentikan oleh wanita pirang itu. Nora dan mereka berdua menghela napas lega. Binatang raksasa akhirnya datang di depan mereka. Keduanya melaju ke kaki monster itu dan menarik tangga keluar.
Tengkorak di mobil itu langsung menarik perhatian monster itu. Itu berbalik dan mengejar mereka. Nora memberitahu komandan, bersiaplah untuk bertindak dalam 10 menit. Namun di tengah perjalanan mereka tanpa sengaja tengkorak tersebut terjatuh. Monster raksasa itu berhenti mengejar setelah melihat mereka. Dengan tangisan, dia tiba-tiba melihat bayangan di jendela. Menganggapnya sebagai pendamping. Ia ingin menyentuhnya tetapi kacanya pecah. Sungguh mengerikan bahwa tengkorak itu terlepas dari tangannya dan hancur. Melihatnya melolong kesakitan. Barulah Nora memahami kesepiannya. Satu-satunya orang yang sejenis di dunia ini adalah dirinya sendiri. Tapi ini juga benar-benar membuat marah binatang raksasa itu. Nora buru-buru membawanya ke titik pertemuan. Pria berkacamata itu mengetahui bahwa itu adalah gadis pirang itu. Setelah menyita komputernya, segera memerintahkan peluncuran rudal nuklir lainnya. Binatang raksasa yang dibawa ke titik pertemuan oleh Nora. Saat mobil itu ditangkap dan terbang, Nora melompat keluar dari mobil. Tepat ketika monster itu akan menghancurkannya, komandan menggunakan suara klakson mobil polisi untuk menarik perhatian binatang raksasa itu. Nora baru saja keluar dari situ. Komandan segera mengaktifkan lampu neon yang diatur. Aksi binatang raksasa itu benar-benar berhenti. Ketika hendak meluncurkan roket, menemukan bahwa ada warga sipil. Jenderal memerintahkan penghentian segera peluncuran rudal. Pria berkacamata itu sepertinya sudah gila dan ingin segera meluncur. Akibatnya, dia ditinju oleh gadis pirang itu. Binatang raksasa itu dihentikan oleh Nora dan yang lainnya. Tepat setelah itu Nora menyadari ada yang tidak beres. Mereka membunuh monster itu. Nora mengabaikan keberatan sang komandan. Matikan semua lampu neon. Meyakinkan monster itu untuk segera keluar dari sini. Kembali ke tempat aman di pegunungan. Binatang raksasa itu sepertinya mengerti niatnya. Tapi tiba-tiba sinar matahari pagi bersinar. Saat matahari bersinar di atasnya, tubuh monster raksasa itu perlahan membatu. Akhirnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi gunung berbatu. Mereka menang. Tapi Nora merasa sedikit tersesat. Keberanian mereka juga diakui oleh Perdana Menteri.